Oke. Secara sederhana, tujuan kita melakukan penelitian adalah untuk menghasilkan kontribusi. Namanya kontribusi itu bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau nanti teman-teman submit ke sebuah paper, teman-teman juga nanti akan menemukan satu paper, ya kategorinya tuh ya, ada yang namanya negative result contribution. Jadi bisa saja ke arah sana. Contribution itu bisa positif dan negatif. Ya. Dari contribution itu baru bisa melahirkan novelty. Jadi saya mau tekankan dulu, ya, saya mau tekankan dulu bahwa nggak semua contribution itu bisa jadi novelty, ya. Tapi novelty berasal dari contribution. Jadi selected, ya, handpick, selected contribution itu bisa jadi novelty. Berita baiknya kalau teman-teman S2 cukup sampai level sini, ya seperti itu. Nggak akan pernah ditanya novelty, jadi cukup contribution. Tapi kalau begitu teman-teman S3 itu baru ditanyakan novelty. Artinya ya contributions yang cukup tinggi, yang terpilih. Ya. Beda kalau dengan S1, S1 bukan levelnya research ya, S1 levelnya ya kalau kita sebut lebih ke arah project. Jadi kalau misalnya zaman dulu S1 itu sudah research, itu mungkin kalau sekarang akreditasi internasional itu sudah tidak diizinkan S1 research. Ya harusnya project based gitu ya, problem solving. Nah gitu ya. Kita akan bahas dulu tentang research contribution karena sebelum menghasilkan novelty harus tahu research contribution-nya apa. Gitu ya. Jadi sebelum ada novelty kita harus tahu research contribution-nya apa. Oke. Research contribution. Ini contribution berdasarkan degree. Degree. Oke, degree. Berdasarkan jenjang. Jenjang sarjana itu practical contribution. Ya. Bisa menyelesaikan masalah petani yang sering terlambat panen, practical contribution. Itu dia. Tapi begitu master, practical contribution itu nggak bisa dipakai. Dia harus masuk ke research contribution. Contohnya research contribution adalah ya, misalnya ya, menerapkan algoritma XYZ untuk device IoT ABC. Ya. Pada saat ada kata menerapkan, akan ada perubahan, akan ada tuning, akan ada penyesuaian. Nah, ya. Jadi tolong dipahami, research di sisi master itu bukan discover something, enggak. Tapi applied something by improving existing research. By improving existing research. Jadi kata kuncinya itu improving existing research. Kalau master ya, improving existing research. Jadi makanya tadi kalau bachelor practical itu buat software, ya, buat software untuk bantu petani, ya, buat software untuk bantu petani supaya mereka gagal panennya rendah. Nah, kalau masternya itu bisa mengapply misalnya konsep forecasting, ya, konsep forecasting di farming misalnya. Ya, berbasis sistem bisa seperti itu. Ya. Jadi applied existing research di domain yang sama atau domain yang berbeda. Kalau di domain yang sama, ya, ya bisa saja di domain yang sama. Misalnya contohnya teknik forecasting X dipakai untuk field farming, terus habis itu di domain yang berbeda dia terapkan forecasting X dipakai untuk education, nah gitu. Ya. Itu master. Begitu naik ke doktoral, contribution-nya udah geser, udah bukan riset lagi, tapi maksudnya ke knowledge contribution. Nah, dua-duanya sama-sama research, ya, research, sama-sama research. Beda dengan ini ya, ini development ini. Dua-duanya sama research, cuma bedanya, ya. Oke. Hasil research yang master ini begitu diaplikasikan ke domain yang lain atau di case problem yang sama di domain yang sama itu nggak work, ya. Oke. Misalnya tadi algoritma forecasting untuk farming, begitu farmingnya itu diganti dari misalnya farming yang sifatnya dari jagung kemudian ke padi,
terus nggak jalan nggak apa-apa, ya itu. Nah, tapi begitu doktoral ceritanya sudah berbeda. Contribution-nya bukan contribution research, tapi contribution to knowledge. Nah, apa perbedaannya contribution research dengan contribution to knowledge? Kata kuncinya adalah kalau di contribution to knowledge ini adalah well validated. Well validated. Jadi kalau teman-teman pengen belajar doktoral, pengen punya penelitian yang menghasilkan sesuatu di level doktoral, validasinya harus kenceng. Validasinya harus kencang. Research validation internal, eksternal, dan sebagainya itu harus kencang. Karena upaya untuk memastikan sebuah knowledge itu berdasarkan validasi. Supaya knowledge yang kita arahkan itu adalah knowledge yang benar, tidak mengalami falasi. Falasi itu seperti apa ya? Kesesatan. Nah, contohnya kalau di kasus tadi ya, masalah farming, mungkin judulnya yang di level doktoral contribution-nya adalah contribution misalnya proposing atau modification algorithm untuk misalnya forecasting. Ya, untuk forecasting. Beda dengan master tadi. Master applied aja cukup. Applied aja cukup. Tapi kalau master udah nambah-nambah variabel gitu ya, udah terus kemudian improve algorithm, apalagi propose algorithm baru, itu sudah kita sebut dengan overshoot. Overshoot itu kelebihan. Ya tetap lulus gitu ya. Tapi kalau doktoral nggak ada improvement dari sisi knowledge, nggak ada some modification, nggak ada some new algorithm, nggak ada validation, itu nggak bisa. Ya, gitu dulu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi secara sederhana, begitu master kita punya contribution yang selected itu, contribution yang validated itu bisa jadi knowledge contribution. Ya, dengan catatan 3 hal tadi ya yang harus rekan-rekan pahami. 1, Anda bisa propose something new atau modification something new. 2, well validated, ya, tervalidasi dengan baik. Ya. Oke. Dan yang ketiga, ya, dia punya semacam ini ya, dia punya semacam specific constraint yang mengatakan bahwa proposed method atau new method ini ya bisa diterapkan di specific domain atau general domain. Jadi harus ada ininya, yang nomor 3 itu harus ada satu faktor yang mengatakan apapun yang dilakukan, kalau specific constraint-nya terpenuhi, hasilnya akan konsisten. Contohnya misalnya, saya ngambil contoh dari misalnya punyanya Mas Bayu misalnya. Kalau constraint-constraint-nya, kalau seluruh constraint higher education ini terpenuhi, maka apapun jenis higher education yang ada, pengen itu D3, S1, S2, S3, mereka bisa melakukan identifikasi barrier digital transformation. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ada spesifik. Nah, itu ya. Jadi spesifik set. Ada filternya. Ya, ada filternya. Nah, ya. Jadi ada filternya tadi ya. Jadi pertama ada filters. Bisa filternya itu specific domain atau bisa generals. Ya. General purpose. Ya, boleh. Jadi filter itu semacam list of things yang make sure kalau gini, kalau dimasukin ke sebuah black box penelitian Anda, keluarnya pasti seperti itu, ya, gitu. Oke. Terus kemudian ada validation. Nah ini hal yang cukup penting, ya. Nah yang harusnya yang kedua di sini ada improve, ya, atau new boleh. Kalau di sini sebenarnya applied pun cukup. Ya, applied algorithm aja cukup untuk S2. Ya. Applied ngukur terus mengatakan, "Oh, ini cocok nih, algoritma X ini cocok nih untuk ngukur sentimen analisis di level
kendaraan otonomus, udah cukup. Ya. Kayak misalnya saya buat aplikasi, misalnya saya buat melakukan penelitian mobil yang bisa ngomong gitu kan, terus kemudian saya implement sentimen analis, ya cukup itu. Ya. Tapi kalau doktoral nggak cukup itu. Nah, filter, improve atau new, dan ada validation. Ya. Ya. Nah, ide bagusnya, berita baiknya, research contribution itu bukan berkata hasil saja, bukan bicara hasil saja. Pada saat Anda mengatakan kontribusi penelitian Anda apa, maka akan ada banyak kontribusi yang bisa dilakukan dalam satu tesis atau satu disertasi. Ya. Jadi bisa banyak. Anda menemukan problemnya is real problem, itu udah masuk contribution. Anda menemukan teori ini cocok untuk XYZ, itu sudah masuk research contribution. Anda mengusulkan desain unit testing yang cocok untuk web application, itu sudah research contribution. Anda membandingkan antara apa ya? Antara learning outcome antara menggunakan game dengan tidak game, itu sudah research contribution. Anda implement teknologi misalnya natural user interface untuk membantu adik-adik kita yang berkebutuhan khusus dan melakukan etnografi gitu ya, observation yang jangka waktu lama, itu sudah masuk contribution. Anda ngitung terus habis itu dapat crown batch alpha dan sebagainya, kemudian Anda mengatakan bahwa hasil Anda signifikan, itu contribution. Anda mengatakan kalau misalnya bahwa Anda mengidentifikasi 7 atau 10 kriteria yang berpengaruh pada keberhasilan atau kepercayaan sebuah informasi, itu contribution. Jadi contribution itu banyak, dan bukan berarti di ujung saja berupa hasil, enggak. Anda menemukan masalah saja sudah menjadi contribution. Beneran loh ada masalah, itu udah contribution. Ya, gitu. Nah, gitu kira-kira, ya. Gimana? Ada sesuatu yang bisa didiskusikan atau kita lanjut dulu? Oke. Lanjut dulu ya. Kalau ada raise hand aja, ya. Oke. Stewart dalam papernya itu mengatakan bahwa ada yang disebut dengan contribution continuum. Bagaimana kita menghasilkan sebuah contribution berdasarkan pada kondisi existing yang sudah ada. Oke. Nah, contribution pertama adalah contribution yang kita sebut dengan stride replication. Kalau ada sebuah metode X, kemudian Anda replika lagi metode X tersebut di misalnya ada ini nih, ada hasil penelitian mengenai distributed Scrum gitu ya. Terus Anda melakukan lagi penelitian distributed Scrum. Ya, di lingkungan Anda melakukan eksperimen dan sebagainya, terus hasilnya berhasil, replicated, itu udah contribution, teman-teman. Memvalidasi sebuah hasil yang sudah ada, itu contribution. Oke. Nah, terus kemudian misalnya berikutnya adalah replication and extension. Jadi sudah ada metode misalnya distributed Scrum, terus dimodifikasi. Ada kata kuncinya tuh, replication and extension. Dimodifikasi, direplikasi, dimodifikasi. Jadi metodenya pakai yang sama, ditambahkan sesuatu. Misalnya tambahnya variabel. Gimana kalau distributed Scrum di kondisi rural area yang intermittent koneksi internetnya? Replication and extension. Contribution continuum yang ketiga adalah extension of a new theory di new area. New theory itu metode. Gimana implementasi distributed Scrum misalnya di jaringan terdistribusi atau di financial analytics. Nah, itu kan yang tadinya dari software engineer digeser ke finansial. Yang tadinya dari software engineer digeser ke mana? Tadi ke komputer network. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah meta analisis. Ada yang tahu nggak meta analisis itu? Ayo. Bukan analisis cacing ya. Itu meta share karya itu. Nah, itu meta share karya. Oke. Meta analisis. Oke. Ini kok pada sepi banget ya?
Oke, ini pada stres semua Coba ini jawab, masih Pak. pada bulan Desember. Hah, apa? Menyimak. Oh, menyimak. Coba Oh, jawab, apa, Pak. Mbak? Boleh silakan. Bu Novi. Gimana? Itu apa? Meta analisis itu berarti mereview dari beberapa hasil review lagi. Jadi di atasnya review. Yes. Meta analisis itu seperti itu. Jadi sudah ada hasil, kemudian direview, terus Anda review lagi. Ya. Ya, meta analisis yang paling sederhana itu kalau Anda pernah baca di buku-buku engineering notes, itu biasanya mereka akan mereview berdasarkan publikasi sebuah conference X. Mereka review. Nanti setelah itu ada satu publikasi lagi yang nge-review hasil conference X dari tahun ke tahun untuk cari trennya. Nah, itu bisa seperti itu. Contribution ini juga tuh menghasilkan tren. Tapi ingat ya, saya udah bilang berkali-kali, research contribution it doesn't mean novelty contribution. Bagi yang S3, yes ada research contribution, tapi apakah menghasilkan novelty is another story, ya, gitu. Oke. Nah, kemudian setelah itu contribution continuum yang ke 5, ya, teori baru, ya, untuk menjelaskan fenomena yang lalu. Nah, teori baru. Contoh paling sederhana adalah seperti ini. Dulu mengembangkan software itu pakainya konvensional waterfall. Terus kemudian lahirlah teori baru. Agile misalnya. Misalnya agile. Nah itu new theory to explain an old fenomena yang lama. Sama-sama ngembangin software tapi teorinya baru. Oke. Kemudian di-compare. Nah, itu tuh. Including a comparison, di-compare antara misalnya distributed Scrum dengan yang formal, misalnya Global Software Development. Di-compare. Nah, ya. Itu. Oke. Yang berikutnya adalah identification of new phenomena, worth of attention. Misalnya kondisi new normal. Misalnya kondisi work from home, ya. Terus kemudian teman-teman melakukan penelitian mental health karena work from home dikaitkan dengan misalnya pekerjaan di depan komputer misalnya. Nah, itu. Jadi ada new fenomena sekarang. New fenomena yang sekarang terjadi dimasukkan seperti itu. Coba teman-teman lihat paper akhir-akhir ini. Ya, di IEEE Access atau apa gitu ya. Mereka itu bahas tentang kondisi sekarang, misalnya COVID dan sebagainya. Dari sudut pandang IT juga bisa. Ya, gitu. Oke, kemudian grand synthesis. Ya, ada teori. Anda tarik semuanya menjadi teori umum. Ya. Kalau di pemrograman berorientasi objek, ya, PBO itu kita sebut dengan generalization. Ya. Ada mahasiswa, ada dosen, ada tendik, ada staff dan sebagainya, terus digeneralisasi jadi misalnya civitas akademika. Civitas akademika punya kriteria apa? A, C, Z. Itu contribution continuum. Generalisasi juga contribution. Dan yang terakhir adalah teori yang baru yang memprediksi fenomena yang baru. Teori yang baru memprediksi fenomena yang baru. Ya. Oke. Ini kondisi-kondisi yang sekarang nih yang lagi musim. Kalau rekan-rekan pernah melihat trennya penelitian machine learning dan AI, ya. Penelitian dan AI, yang mengarah fenomena-fenomena yang baru. Misalnya mengidentifikasi anomali kapan ganti ban untuk apa? Untuk apa itu? Balap mobil F1 misalnya. Itu kan udah anomali prediction gitu kan. Dan di situ ada teori baru. Nah, teorinya basisnya machine learning. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang tim-tim Formula 1, ya, ini yang saya bikin kagum gitu. Oke. Mereka itu sudah pakai machine learning untuk ngambil data ini, data perputaran ban gitu, sehingga si machine learning bisa ngasih notifikasi ke pit stop gitu ya. Hey, mobil ini harus ganti ban karena diprediksi 80% akan basah. Itu dikombinasikan dengan yang lain. New teori, implementasi machine learning untuk misalnya
balapan mobil gitu ya. Oke. Itu dia research contribution kunci. Nah, pertanyaannya adalah contribution mana yang cocok yang bisa dipakai untuk doktoral, ya kan? Kalau untuk master semua bisa, tapi nanti overshoot. Ya. Oke. Maka saya akan katakan ini yang bisa dilakukan seperti itu. Oke, ini bisa, ya. Oke, ini bisa, oke, ini bisa, dan ini bisa. 5 itu bisa diaplikasikan kontribusi yang punya peluang untuk menghasilkan novelty. Ya, punya peluang untuk menghasilkan novelty. Jadi nanti kalau ditanya contribution riset Anda apa, gampang jawabnya. Oh, saya replication and extension, selesai. Ya kan? Kebayang ya? Contribution dari penelitian kamu apa? Oh, saya mengidentifikasi fenomena baru yang perlu diperhatikan. Masuk. Gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung membicarakan research contribution, ikuti pola ini aja, ya. Oke. Saya tanya nih, Bu Umi, ya, Bu Umi hadir, Bu Umi. Menurut Ibu research contribution penelitian Ibu yang mana? Yang mana? Yang replication ya Pak. Yang mana? Nggak yakin banget. Gimana? Iya belum yakin Pak. Ada yang udah yakin nggak? Ya, saya tanya lagi siapa ya? Bu Elisa hadir, Bu Elisa? Iya Pak, hadir Pak. Nah, coba Bu Elisa, coba pilih yang mana contributionnya. Tapi yang dilingkari ya. Yang mana? Ayo. Yang mana? Loh, ini kepala pada diem. Ayo. Bingung Pak. Yang mana ya? Ini tebakan saya. Bisa saja salah. Oke. Dan tolong dipahami, research contribution itu bisa many. Tapi inti dari research contribution Bu Umi, saya melihat replication and extension. Saya pribadi melihat itu. Ya. Contributionnya Bu Elisa, saya melihat new theory to explain an old phenomenon. Fenomenanya itu penilaian mahasiswa, itu fenomena yang lama. Tapi dengan pendekatan yang teori yang baru. Oh, kita bisa ukur nih, bla bla bla. Gitu ya. Oke. Jadi nanti tugasnya mungkin setelah ini adalah cari tahu tuh di mana lokasi Anda. Ya. Oke. Nah, theoretical contribution adalah contribution teori yang lahir untuk menghasilkan knowledge contribution. Ingat diagram yang tadi yang 3 tuh ya. Master itu practical, sarjana itu practical, master itu research contribution, yang atas itu knowledge. Sebagian besar knowledge itu berupa teori. Teori itu ilmu adalah. Jadi bisa menghasilkan suatu teori itu adalah apa ya? Itu adalah ujungnya dari sebuah penelitian doktoral. Theoretical contribution. Menghasilkan sebuah teori. Theoretical contribution itu bisa diambil dari mana? Satu, dari empirical research. Anda menghasilkan teori dari empirical research. Saya nggak perlu bahas ini. Anda sudah sering melakukannya. 2, Anda menghasilkan teori dengan menghasilkan sebuah desain atau model. Ya. Ya, kayak misalnya punyanya Mas Bayu itu Artefacts tuh, design and technology. Ya. Oke. Ketiga, metode. Ya, pendekatan baru. Bisa algoritma dan sebagainya. Ya. Oke. Misalnya contohnya siapa nih? Ya, misalnya penelitiannya Mas Condro. Itu arahnya ke sana, theoretical. Teori, menghasilkan teori yang didasarkan pada teori sebelumnya. Teori that come from theory. Ya, okay. Misalnya penelitiannya Bu Heru, itu teori untuk apa sih istilahnya, refutasi atau apa Bu Heru ya? Saya lupa istilah teorinya. Refutation text ya Pak. Nah ya,
Jadi teori untuk penelitian untuk memvalidasi teori sehingga menghasilkan teori baru, teori theoretical contribution. Refutation text itu. Menghasilkan dataset juga theoretical contribution. Kalau Anda buat dataset sendiri. Misalnya Mas Amar buat dataset sendiri gitu ya, misalnya. Oke. Dari IDS yang dia buat untuk eksperimen. Survey and review of existing research itu menghasilkan teori. Misalnya ini pendekatannya bumi, survey and review, pakai review, pakai survei, pakai interview, ya, divalidasi dengan think aloud itu existing research, terus hasilnya menghasilkan teori, fine. Ya. Opinion, ya, teori yang didasarkan pada opini expert, terus hasilnya menghasilkan sebuah teori, bisa dengan catatan ada satu spesifikasi tertentu, misalnya expertnya harus lebih dari satu dan beberapa, ya. Jadi ini theoretical contribution, ya. Theoretical contribution. Jadi kalau Anda mengatakan saya menghasilkan dataset, itu udah theoretical contribution. Saya menghasilkan model, itu udah theoretical contribution. Saya menghasilkan metode, saya menghasilkan dataset, opinion, survei, theoretical contribution, ya. Ya. Jadi Anda bisa jelaskan. Pertanyaan yang paling banyak dikatakan adalah, saya letakkan mana sih? Saya letakkan mana contribution ini? Anda letakkan di bab pembahasan paling akhir. Atau di bagian abstrak, paling paragraf terakhir. Ya, paling terakhir. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis menghasilkan sebuah desain, ya kayak gitu tuh. Ya, gitu. Penelitian ini memiliki kontribusi teori menghasilkan sebuah metode yang menyelesaikan bla bla bla. Penelitian ini menghasilkan sekumpulan dataset terkait dengan IDS untuk komputasi awan dan menghasilkan sebuah metode untuk mengimprove IDS di komputasi awan. Nah, kebayang ya, taruh tuh di abstrak bagian akhir. Kalau empirical research biasanya dikasih angka. Kalau abstraknya udah abstrak disertasi ya dikasih angka. Corn space alpanya 0, berapa. Nah gitu. Ya, gitu. Oke, itu theoretical contribution. Udah, itu contribution dulu. Ada pertanyaan atau diskusi nggak terkait contribution? Nggak sulit kan? Nggak sulit. Selama Anda sudah punya petanya. Ini petanya. Segitu Anda udah petanya gampang. Ya, betul, Kenapa Pak. saya? Ya. Saya juga baru ini, Pak, di semester sekarang baru jadi yakin gitu. Oh iya, betul. Ternyata kita riset bisa kontribusi ya. Ternyata ada banyak tipe kontribusi, Pak. Makasih, Pak. Iya itu. Kenapa? Karena nanti di penilaian kelayakan disertasi itu pasti menjadi poin utama, poin pertama yang akan ditanyakan. Dan sayangnya sendiri gitu ya. Saya sendiri menyesal baru share-nya sekarang. Itu pun kalau kalian, itu pun gara-gara kalian komen. Gara-gara kalian komen di ini kan, di conversation. Kalau enggak saya nggak tahu mau buat topik apa ya, lagi bingung juga. Ya. Ya, bagi yang belum masih seminar hasil 2 ya, seminar hasil 1, belum maju kompre, ini kesempatan. Ya, kesempatan. Bagi yang sudah mau maju ujian tertutup masih ada kesempatan ya. Oke, untuk memperbaiki. Oke. Novelty, sekarang kita bicara novelty. Ya. Novelty, ingat tata kuncinya handpick of research contribution. Handpick of research contribution. Bagaimana menghandpick sebuah research contribution? Ya, bagaimana menghandpick sebuah research contribution? Setelah kita sudah memahami bahwa kita melakukan filtering, ini penelitian saya ini cocoknya untuk domain X atau domain XYZ. Nah, gitu ya. Itu filtering. Kalau domain X, kriteria apa saja yang bisa dipenuhi? Contoh nih. Misalnya saya akan memvalidasi hoax atau tidaknya sebuah informasi. Misalnya seperti itu. Novelty-nya di situ. Maka saya akan bertanya, apakah proses pengukuran hoax ini hanya berlaku untuk website saja, atau hoax ini juga berlaku untuk misalnya publikasi ilmiah? Kalau ternyata hanya untuk web saja, berarti spesifik. Pertanyaan berikutnya,
web yang seperti apa yang bisa saya ukur secara akurat untuk mengetahui itu hoax atau tidak. Misalnya, web yang harus sudah berdiri selama 1 tahun. Web yang harus bla bla bla. Web yang bla bla bla. Dan seterusnya. Itu kita sebut dengan filter. Setelah itu, hasilnya saya, ini improve atau baru? Improve atau baru? Ya memang tidak ada selalu something news gitu ya. Tapi Anda bisa, jadi gini, apa bedanya improve sama new sih? Improve itu seperti Scrum, di-improve jadi distributed Scrum, itu improve. Tapi kalau waterfall, terus kemudian ada agile, itu new gitu. Walaupun sama menyelesaikan masalah, itu new. Jadi agile itu new. Tapi begitu agile ini ada extreme programming, ada dynamic software development, ada Scrum, itu improve. Nah, jadi bedanya itu ya improve sama new ya. Berarti bukan berarti new itu new benar-benar baru, enggak. There is no, enggak ada yang benar-benar baru. Yang terakhir validation, internal, external, conclusion, ya dan sebagainya. Nah ya. Berikutnya kan saya katakan novelty itu handpick ya. Jadi handpick. Ya, handpick itu artinya Anda pilih, Anda lihat-lihat novelty Anda tuh di mana gitu ya. Oke. Karena apa? Karena secara teori saya sering menemukan, khususnya S3, kontribusinya itu banyak. Tapi dia harus pilih salah satu yang menjadi main contribution. Contohnya nih, misalnya kontribusinya dataset, desain, dan opinion. Ya, theoretical contribution. Kita harus milih mana nih yang paling contributionnya oke. Nah, handpicknya berdasarkan apa? Berdasarkan yang kita sebut dengan cutting edge. Cutting edge itu ujung, terdepan, ya. Oke. Jadi modern. Sesuatu yang cutting edge, ya, itu bagusnya kalau Anda bisa menjadikan kontribusi, itu akan jadi novelty yang akan dipakai terus. Oke. Handpicknya yang pertama adalah kontribusi cutting edge. Kemodernan. Up to date cutting edge tuh. Nah ya. Oke. Handpick yang berikutnya pendekatannya seperti apa? Oke. Pendekatan berikutnya adalah empirical. Ya. Pendekatan empirical ini handpicknya berdasarkan tingginya misalnya akurasi, tingginya misalnya satisfaction, ya. Gitu. Jadi either edge atau empirical. Nah, setelah sudah di handpick, kita apain nih? Kita apain. Ya, oke. Novelty kata kuncinya adalah knowledge discovery. Ya. Novelty, ya. Oke, rekan-rekan bisa baca tuh. Need to be connected, importance, dan practical. Pernah dengar nggak kalau teman-teman yang S3 itu sering kali ditantang seperti ini? Coba aplikasikan teori Anda di satu mata kuliah. Misalnya teorinya Bu Elisa diterapkan di satu mata kuliah misalnya. Atau di satu semester. Nah, itu practical importance. Ya kan? Oke. Jadi ada important for science, ada practical importance. Contohnya misalnya hasil penelitiannya Pak Ardian misalnya. Practical importance-nya ada, misalnya untuk mengukur pelatihan perang gitu kan. Important for science-nya ada untuk mengukur akurasi algoritmnya gitu. Novelty. Ya. Oke. Tadi udah ada kata-kata ya. Has not been done, a new approach atau enhancement. Udah kata kuncinya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa Anda gunakan, ya. Anda bisa gunakan untuk menekankan research novelty. Oke, seperti itu. Tapi hati-hati, tidak semuanya layak untuk diletakkan di jurnal. Tapi untuk disertasi, fine.
tapi tidak semuanya cocok diletakkan di jurnal. Jadi statement seperti ini tidak semuanya cocok di jurnal untuk Anda tulis di jurnal. Ya, seperti itu. Saya kasih tanda. Yang ini cocok untuk D, dissertation. Ini cocok untuk D. Ini cocok untuk D. Nah, ini cocok untuk J. Atau D juga boleh ya. Saya J deh. Oke. Ini cocok untuk J atau D. Ini cocok untuk J atau D. Ini cocok untuk D. Ini cocok untuk J atau D. Nah, gitu. Jadi jangan bilang kalau research ini adalah research yang paling pertama di jurnal, tapi kalau Anda di dissertation itu masih define-kan saja, masih nggak ada masalah. Ya, masih nggak masalah seperti itu. Masih nggak masalah. Headset saya kayaknya mati. Oke. Jadi kalau ada yang ngomong terus saya nggak kedengeran, mohon maaf. Oke. Oke ya, seperti itu. Itu dia. Terus kemudian tapi suara saya masih kedengeran? Tes masih kedengeran ya? Oke, ya. Soalnya saya tinggal pakai satu. Nah, sekarang kita akan bahas dulu. Tadi kan ada research continuum, contribution continuum. Sekarang ada contribution to novelty. Nah, ya. Contribution to novelty. Jadi gini konsepnya. Begitu saya punya riset contribution, dan kemudian diubah jadi novelty. Novelty itu lebih detail. Ya, jadi lebih detail. Jadi dia lebih detail daripada contribution. Dia lebih detail. Bagian kecil saja dalam sebuah riset contribution itu bisa jadi novelty. Bagian kecil saja loh, bagian kecil. Ya, bagian kecil saja. Saya ingat banget novelty-nya si Blaise Pascal gitu ya. Dia punya novelty cuma gara-gara menghasilkan Pascal case. Tahu nggak Pascal case yang dipakai di pemrograman? Ya. Dulu kan ada Hungarian case, ada Pascal case, ada Camel case gitu. Pascal case yang kayak gini nih, yang di metode itu namanya misalnya tes metode gitu ya. Oke. Biasanya dipakai di kelas ya. Entah itu kelas C++, C# dan sebagainya. Cuma gara-gara kayak gini aja. Dia mengusulkan ya. Saya mewujudkan sebuah coding style namanya Pascal. Depannya kayak gini, di depannya seperti ini, test method. Jadi kalau misalnya test method 1, test method 1. Ya, kayak gitu. Itu kan kecil banget, tapi jadi novelty. Ya. Coba kalau buat kayak gitu ditanda di tahun 79 atau 70, bisa jadi dokter itu. Serius. Ini tahun 79 dia buat Pascal case itu. Ya, 79 saya juga belum lahir ya. Oke. Nah, itu. Oke. Sekarang ada novelty apa aja? Pertama ada novelty yang kita sebut dengan boundary condition. Boundary condition. Ya. Boundary condition. Ada sebuah teori, misalnya teori outcome based education misalnya, atau teori misalnya ontologi, penerapan ontologi misalnya untuk di bidang edukasi. Terus dari teori tersebut Anda menemukan kelemahannya atau hard limitnya. Itu kita sebut dengan boundary condition. Ya, boundary condition. Jadi Anda menemukan sebuah hard limit sebuah metode, itu kita sebut boundary condition. Kasarnya kelemahan sebuah metode ya. Kayak kasarnya gitu. Oh, ini ternyata kalau misalnya durasi videonya 15 menit, terus digenerate dengan suatu algoritma untuk menghasilkan sebuah resume berita, ini fail. Itu boundary condition. Ya, kebayang ya. Oke. Nah, kemudian contribution berikutnya demonstration of novel possibility. Oke. Demonstration novel possibility. Contohnya, itu contohnya jelas tuh. Menggunakan machine learning untuk mengembangkan better user interface. Novel possibility. Ya.
Tadi saya udah ngomong, menggunakan sentiment analysis untuk autonomous vehicle, novel possibility. Ya, jadi ada sesuatu yang kasarnya sesuatu yang keren sih ya, diaplikasikan di bidang yang berbeda. Oke, nah seperti itu. Extension to a new field. Oke, extension to a new field. Jadi teori yang sama dipakai untuk field yang baru. Ya. Oke. Extension to a new field. Contohnya misalnya ya, pemutar MP3 ya, dipasang di tambak lalu diputar ya, dikasih gelembung udara supaya ikan lebih santai dan gemuk. Misalnya kayak gitu. Anda tahu konsep micro bubble? Kalau teman-teman yang pernah dengar konsep micro bubble, jadi bubble-bubble yang bisa bikin ikan tersebut gemuk. Terus ditambahkan ini apa? Ditambahkan musik gitu ya. Musik dengan frekuensi tertentu membuat ikan nyaman gitu. Jadi gemuk, nyaman, enak gitu ikannya. Nggak stres gitu ya. Oke. Extension to a new field. IT diaplikasikan di perikanan. Nah, ini banyak banget. Bedanya apa dengan demonstration of novel possibility? Bidangnya masih sama kalau novel possibility. Machine learning dan user interface layout itu masih sama-sama computer science. Tapi extension to new field itu beda banget. Contohnya penelitiannya Bu Heru itu video game diterapkan di psikologi. Nah, gitu. Itu extension to a new field. Ya. Oke. Masih ada banyak berikutnya. Berikutnya adalah falsification. Oke. Nah, falsification ini novelty yang kita sebut dengan negatif novel, bukan negatif, ingat ya, negatif result, ya, tapi yang dibuktikan secara riset metode yang benar, ya, seperti itu. Contohnya misalnya di situ, ya, contohnya di sini misalnya. Misalnya kita punya suatu konsep dengan PBO, pemrograman berorientasi objek. Apakah PBO itu cocok untuk mengembangkan web modern sekarang? Nah. Oh cocok, oh enggak. Anda buktikan itu. Sampai Anda menghasilkan kesimpulan PBO enggak cocok. Karena berdasarkan misalnya review, opinion, eksperimen, dan sebagainya, banyak orang yang menggunakan ya, procedural language untuk creating a modern web seperti PHP misalnya. Seperti misalnya yang lain gitu kan. Oke. Nah itu, falsification. Incremental improvement. Ya, incremental improvement. Misalnya kita sudah punya peta. Ya, misalnya kita udah punya peta. Lalu setelah punya peta, kita melakukan navigasi. Bener ya? Nah, udah umum tuh. Setelah navigasi, kita tambahkan traffic. Oke. Setelah traffic, kita tambahkan konteks misalnya. Oke. Contohnya gini. Dulu peta sama navigasi umum ya. Terus sekarang kan Anda sudah umum juga ngeliat traffic. Oh, Google Maps lagi macet nih. Nanti bisa ditambahkan konteks. Konteks ini yang disebut dengan incremental improvement. Contohnya apa? Saya kalau pengen lihat sunset di Borobudur, saya harus berangkat jam berapa? Kebayang ya? Itu incremental improvement tuh. Basisnya konteks. Kalau saya pengen ke cafe X, tapi saya butuh suasana tenang, baiknya saya berangkat jam berapa atau datang jam berapa? Iya kan? Kalau teman-teman lihat sekarang Google Maps itu kan, itu bisa tuh ada SBC as it gets gitu ya. Less busy. Nah, gitu kan. Incremental improvement. Nah, itu. Oke. Introducing another research field to one own field research and showing that it can help in solving interesting problem. Ya. Menggunakan konsep tertentu untuk solving another problem. Contoh yang paling sederhana Anda lihat itu konsep lean manufacturing. Lean manufacturing itu dipakai di Toyota untuk ngerakit mobil, tapi sekarang dipakai untuk organisasi supaya menghasilkan organisasi yang ramping dan agile. Tadinya ada di manufacturing domain, dipindahkan ke manajemen domain. Dari manajemen domain dipindahkan ke software engineering domain. Itu. Ya.
dikenalkanlah Lean untuk manajemen. Nah, introducing another research field to one own field. Novelty itu. Jadi tolong jangan terlalu galau dengan novelty-nya gitu ya. Jangan terlalu galau dengan novelty-nya, karena sekarang kalau Anda perhatikan, saya bisa menggali banyak novelty yang kecil-kecil itu bisa saya tarik. Falsification misalnya, informasi yang tidak valid itu seperti apa gitu ya, atau sentimen analisis itu misalnya isunya seperti apa, nah, batasannya seperti apa, kan banyak. Nah, oke, kita teruskan. New method, ini jelas metode baru. Anda buat metode baru. Misalnya Anda buat automatic generation test case, terus Anda namakan misalnya dengan Novi generate test case, nggak masalah. Anda beri new method, ya, oke. Misalnya menyusun UMI validation information, misalnya kayak gitu nggak apa-apa, new method, fine gitu ya. Oke. Tapi tolong saya garis bawahi lagi, new method bukan berarti totally new, enggak. Even agile terlahir pun dari konvensional yang diputer kan, rasanya kan gitu. Dia si agile tuh mungkin ngelihat kayak gini, oh itu tuh ada tuh metode namanya spiral, bagus tuh ya spiral, iya bagus. Oh itu ada metode tuh namanya prototyping, oh bagus ya. Gimana kalau kita kombinasikan prototyping yang bertahap dengan spiral, jadi tuh agile, ya kan, new method gitu, oke. Nah, kemudian novel konsep. Oke. Novel konsep ini adalah, nah, ingat tuh kata kuncinya. Fenomena yang akan diingat di future research and design. Future research and design. Oke. Fenomena yang akan diingat untuk future research and design. Contoh yang paling sederhana gini novel konsep tuh. Ya. Ada requirement engineering. Ya, requirement engineering. Oke, requirement engineering. Ya, di dalam requirement engineering ada yang kita sebut dengan use case, misalnya. Use case. Nah, oke. Dalam use case kita punya yang namanya use case point. Nah, use case point. Nah, terus use case point ini disempurnakan jadi unadjusted dan adjusted. Nah, itu. Contoh perhitungan use case point yang paling banyak digunakan misalnya berbasis COCOMO. Ya, COCOMO misalnya. Seperti itu. Ya. Oke. COCOMO. Nah, COCOMO ini setiap kali ada penelitian lain yang mengadopsikan pengukuran kompleksitas sebuah requirement, maka yang dijadikan acuan adalah use case point. Oke, novel konsep itu seperti itu. Jadi konsep yang nanti akan jadi dasar untuk konsep-konsep yang lain. Coba teman-teman lihat tuh di paper-paper yang ada di digital library-nya ACM atau IEEE Export. Lihat sorting yang paling banyak disitasi. Misalnya di bidang software engineering, Anda punya misalnya ACM transaction for software engineering. Coba di-sort. Siapa yang paling banyak? Itu yang disebut dengan novel konsep. Konsep itu dipakai terus-menerus. Saya coba cek ya. Saya coba cek nih. Oke, masih ada waktunya. Oh, masih ada. Ya, misalnya sini. Kita coba. Ya, terus kita ambil nih jurnal. Ya, jurnal di sini. Terus kita cari misalnya, ambil aja contoh jurnal. Ya, kita lihat jurnal misalnya, jurnal apa aja nih. Journal of ACM misalnya. Oke, misalnya Journal of ACM. Teman-teman terus kemudian lihat most cite. Most cite. Oke. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Ini novel konsep tuh ini. Lihat tuh. Oke. Scheduling algorithm. Novel konsep. Ya. Oke. Tahunnya berapa? Tahun 73 tuh. Tahun 73. Artinya apa? Sampai sekarang dia disitasi terus karena dia novel konsep.
Setiap orang yang pengen berangkat untuk mengembangkan scheduling algorithm berangkat dari sini. Nah, itu yang kita sebut dengan novel konsep. Nah, jadi Anda bisa saja menghasilkan kontribusi yang novel konsep. Contohnya, kalau saya pengen membangkitkan sebuah cerita gitu ya, dari sebuah video, novel konsepnya ini. Pendekatannya seperti ini. Pre-processingnya seperti ini. Itu yang kita sebut dengan novel konsep ya. Sense making. Oke, sense making. Ini contribution novelty yang mungkin tidak ada di engineering atau di computer science ya, tapi kalau misalnya ini adalah sebuah multi domain bisa saja ada yang kita sebut dengan sense making. Oke, sense making. Sense making itu ini contohnya nih ya. Oke. Sense making itu sebuah contribution yang bisa menggeser sebuah keputusan, bisa menggeser sebuah perilaku, bisa menggeser apa ya? Misalnya contohnya di sini di penelitian e-commerce misalnya. Misalnya di penelitian e-commerce. Kemudian ada yang kita sebut dengan personalization. Menampilkan barang-barang yang pernah dilihat dan diminati. Terus dia sampai beli barang yang terkait dengan yang dia minati. Itu menggeser paradigma. Yang tadinya dia nggak beli, jadi akhirnya beli. Nah gitu ya, pergeseran seperti itu. Oke, meta-analisis, sintesis, review tadi sudah dijelaskan ya. Oke, jadi bisa saja itu sebuah novelty, ya. Bisa saja novelty untuk mengetahui research trend biasanya, ya kayak gitu. Dan yang terakhir, recommendation dan research agenda atau manifesto. Teman-teman pernah lihat nggak report untuk, saya coba lihat ada nggak ya di sini? Report dari, saya coba dulu, software engineering note. Biasanya ada yang disebut dengan recommendation. Ya. Nah ini. Oke. Saya cek dulu nih. Mana nih jurnalnya? Nah ini. Jadi biasanya ada paper atau contribution yang fokusnya itu, nah ini nih. Nah yang kayak gini nih. Ya. Summary of bla bla bla. Ya, itu guidance untuk kedepannya seperti apa. Ya, kedepannya seperti apa. Oke, ini tahun berapa ini? Tahun 85. Oh my god. Kita cari yang baru gitu ya. Oke, kita cari yang baru. Nah, yang baru juga ada banyak. Tuh teman-teman bisa lihat tuh yang paling banyak di download gitu ya. Papernya judulnya apa? Software Development Lifecycle Model. Tahun 2010 gitu. Buat kayak gini aja gitu. Udah bisa cuma bahas kayak gitu banyak disitasi kalau bagus konsepnya. Oke, sebentar saya mau lihat dulu yang current view table content volume terbaru. Nih, an interview, terus kemudian mana lagi nih? Nah, workshop report ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Oke, Genetic Improvement ICSE 2021 itu research article tuh. Ya, kayak gini. Tapi mereka punya kontribusinya di mana? Kontribusinya yang di tadi. Kontribusinya di research agenda dan manifesto. Nah, nanti dia akan bilang tuh, oh yang isu masih kebuka tuh ini. Nah, itu novelty. Kalau recommendation dan guideline sudah jelas ya. Seperti misalnya hasilnya Pak Bayu, misalnya Mas Bayu itu dia buat recommendation kalau pengen digital transformation, identifikasi barrier itu harus apa saja. Nah, gitu. Ya, gitu. Itu contribution. Nah, jelas tuh. Udah tuh, ya. Kebayang nggak sekarang contribution-nya? Research contribution dan novelty contribution. Ya, gitu. Bayang, Oke. Pak. Jadi kita sudah melakukan ini. Nah, ini ya. Oke.
Yuk, boleh sekarang nanya, kita masih punya waktu nih, 5 menit. Monggo. boleh nanya Pak? Ya, boleh Mas Bayu, silakan. Iya, ini alhamdulillah Pak, betul-betul mudah ternyata ya. Padahal ini 8 semester mikirin ini Pak. Ternyata, ya alhamdulillah. Memang, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaannya sedikit aja Pak. Ini kalau tadi kan contribution disimpannya di akhir bagian pembahasan ya, dan di abstrak. Kalau yang novelty sebaiknya untuk di disertasi ya Pak ya. Itu disimpannya atau ditulisnya di bagian mana Pak? Terima kasih. Oke, makasih. Baik, novelty itu ditaruh di mana? Novelty itu ditaruh di research contribution di bagian akhir, ya. Jadi research contribution di bagian akhir setelah menjelaskan research contribution, terus ada satu paragraf yang bahas novelty. Satu di situ ya, Mas. Yang kedua, novelty itu diletakkan di bagian awal paragraf kesimpulan sebelum menjawab pertanyaan penelitian atau sebelum menolak atau menerima hipotesis. Ya. Jadi kalau kesimpulannya itu misalnya ada 3 hipotesis ya, pengen ditolak, diterima, ditolak, diterima. Sebelum itu dikemukakan penelitian ini melakukan XYZ dan novelty-nya adalah termasuk apa, dan berdasarkan hasil hipotesis maka 1, 2, 3. Jadi kalau contribution itu ditaruh di paragraf terakhir abstrak dan di section terakhir research contribution, di session terakhir pembahasan, maka novelty ini diletakkan di terakhir pembahasan, ya. Dijadikan satu tuh dengan research contribution karena dia paragraf paling bawah. Jadi satu section aja, kontribusi dan novelty. Kemudian diletakkan di bagian awal kesimpulan. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menekankan di bagian riset kontribusi di pembahasan? Cara menekankannya bisa pakai 3 hal. 1, pakai table. Ya, 1 pakai table. Membandingkan. Ya, membandingkan penelitian Anda dengan penelitian lain. 2, pakai diagram. Gambar diagram, misalnya ini hasilnya sebuah model, terus warnai yang mana kontribusi Anda. Warnai ya. Ya, warnai, kebayang ya, warnai. Jadi kalau kotak-kotak ada warna kuning gitu, terus Anda tulis research contribution saya ada di sini. Ya, seperti itu. Oke. Kalau novelty Anda bisa pakai poin-poin. Cara nyonteknya tadi, nyonteknya. Caranya nyonteknya ini nih. Anda lihat nih. Anda masukkan apa? Novelty penelitian ini adalah 1 misalnya. Oke. Mendemonstrasikan sebuah novel possibility, dijelaskan. Nah, gitu. Ya. Nah, semoga kebayang ya. Semoga kebayang diletakkannya di mana. Oke. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke, sip lah kalau gitu. Yang lain? Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya, boleh Mas Amar, silakan. Gini Pak, tadi Pak Didi menjelaskan terkait dengan kontribusi di bagian praktikum Pak. Untuk membedakan itu kontribusi atau manfaat penelitian gimana Pak? Ini Mas Jaka ini. Oke, terima kasih. Bagaimana membedakan contribution atau manfaat gitu ya? Manfaat itu ke orang. Ke akademisi, ke software engineer dan sebagainya. Kontribusi itu ke objeknya, ke penelitiannya, ke agile-nya, ke IDS-nya, ke digital transformation-nya gitu. Ya. Jadi bedakan. Jadi manfaat itu manfaat ke entity. Manfaat itu levelnya entity. Kalau contribution itu levelnya ke riset domainnya. Kebayang ya Mas? Jadi kalau manfaat penelitian saya itu bisa membantu para software engineer untuk menghasilkan sebuah organisasi yang ramping, itu manfaat. Ya. Tapi kalau contribution, Anda bisa mengatakan bahwa penerapan lean management ini efektif untuk perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan misalnya efisiensi itu, ya gitu. Jadi fokusnya itu beda. Manfaat ke objeknya, ke aktornya, kalau di use case aktornya. Contribution ke objeknya. Seperti ya. Oke. Kebayang ya? Kebayang bedanya ya?
Berarti poinnya ini Pak ya di bagian objeknya atau ke domain risetnya Pak. Kalau misalkan ke domain berarti kontribusi, kalau ke objek aktornya berarti manfaat. Yes, betul. Betul. Riset Baik Pak, domain, makasih Pak. contribution, aktornya itu artinya manfaat. Oke, sip ya. Oke. Yang lain, wah, satu lagi ya. Ada lagi. Semoga sesi kali ini memberikan ini ya, memberikan setidaknya, oh ini saya harus nulis kayak gini nih. Ya, terutama pada saat teman-teman yang sudah SH1, SH2, SH2 gitu ya udah. Nah, harus mulai mikir ke sana. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya, karena jam. Hah, iya monggo. Ada lagi nih kayaknya. Mau izin bertanya, kalau yang di bab pertama yang keaslian itu gimana Pak? Keaslian penelitian itu, apakah juga perlu ditulis kontribusinya atau di akhir-akhir aja Pak? Sekarang saya tanya dulu, keaslian itu biasanya berada di bab 1 ya? Iya. Bab 1. Untuk mengetahui kontribusi itu harus sudah melewati bab 2. Harus sudah melewati bab 2. Tujuannya keaslian penelitian sebenarnya bukan menunjukkan kontribusi, bukan, tapi lebih menjelaskan diferensiasi. Kata kuncinya nih ya, keaslian penelitian itu untuk menunjukkan diferensiasi with other research. Terlepas itu ada kontribusi atau enggak. Tapi setelah bab 2, begitu bab 3, kita baru boleh ngomong masalah kontribusi. Ya. Karena secara teoritis agak sulit menemukan kontribusi kalau kita masih di bab 1 kan. Kita baru bisa menulis kontribusi setelah bab 3 kan? Setelah udah ada hasil kan? Jadi keaslian penelitian itu lebih mengetekankan pada diferensiasi. Ada 3 hal sebenarnya yang harus ditekankan di keaslian penelitian. 1, diferensiasi. Apa perbedaan penelitian saya dengan penelitian kawan-kawan saya yang sejenis? Ya, 1 itu. Oke. Pertama diferensiasi. Yang kedua itu ini. Apa namanya? Penelitian siapa yang saya lanjutkan atau yang saya paling tertarik untuk lanjutkan. Jadi ibaratnya key papersnya siapa. Di keaslian penelitian itu harusnya dijelaskan bahwa penelitian ini mirip dengan itu. Makanya banyak kan keaslian penelitian dibuat dalam table untuk menentukan metodenya pakai ini, ininya pakai ini, resultnya pakai ini. Ya. Diferensiasi, terus kemudian key papers, yang terakhir ada yang bisa nebak nggak apa? Yang paling penting di sini. Ya. Coba tuh untuk diferensiasi. Oke. Yang Anda jawab dengan sebuah diagram fishbone. Untuk mengetahui untuk mengetahui gap, terutama dikaitkan dengan lini massa. Jadi tujuannya keaslian penelitian itu. Makanya selalu berusaha lini masanya diurutkan dari tahun yang paling lama ke paling bawah keaslian penelitian. Ya. Dibuat diagram fishbone supaya kelihatan. Habis itu kan kelihatan key papernya. Habis key papernya kelihatan kan diferensiasinya bisa kebaca, gitu kan? Jadi tujuannya keaslian penelitian itu bukan untuk menunjukkan kontribusi penelitian saya di mana. Enggak, karena too early for that gitu ya. Kontribusi riset baru ketahuan setelah bab 3. Setelah riset metode. Ya, gitu. Ya, gitu ya Bu Elisa ya. Semoga terjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridi. Oke lah kalau gitu. Saya jam 9:30 ada meeting lagi. Ya. Jadi saya cukupkan sekian ya. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa di kolom chat lagi, nanti saya akan balas atau bisa private japri ya. Silahkan. Semoga ini bisa menjadi satu titik supaya rekan-rekan semangat lagi ngerjain tesis dan disertasinya ya. Waktu masih panjang ya, walaupun waktu itu terbatas. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian ya. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan sampai jumpa lagi. Sehat semuanya ya. Oke, tetap kontak dan tetap semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ridi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.